Shalom buat kita semua, saya Tresya Novalina Tambunan akan membahas laporan bacaan saya yang berjudul Studi Kritis Terhadap Power Encounter yang ditulis oleh Nicholas Kurniawan. Konteks pembicaraan dalam kajian ini erat kaitannya dengan kepercayaan animisme. Animisme adalah sistem kepercayaan bahwa keberadaan spiritual dan kekuatan spiritual memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Nah, untuk melayani kaum animis adalah dengan jalan melakukan praktik power encounter. Maka kita akan membahas definisi dan perkembangan power encounter. Menurut Gans, power encounter adalah sebuah pengalaman pertempuran rohani yang mengekspos dan memanggil kuasa-kuasa kegelapan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka dengan tujuan menyatakan identitas dari Allah yang benar. Yang kedua adalah Murphy. Murphy menjelaskan bahwa power encounter sering disamakan dengan peperangan rohani, pengusiran setan, bahkan sering disamakan dengan penginjilan. Dalam perkembangannya, gerakan power encounter ini menjadi lebih berani dan makin agresif. Peter Wagner begitu menentang dan menolak power encounter, tetapi ia memperkenalkan roh teritorial yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan power encounter. Nah, di sini ada kritik Nicholas terhadap power encounter. Yang pertama itu adalah penekanan dari power encounter ini adalah pada kuasa supranatural yang bertemu dalam peperangan rohani, dan pertemuan ini bersifat ofensif atau menyerang secara aktif dan agresif. Sedangkan yang kedua adalah karena pertemuan ini terjadi dan dialami oleh orang-orang yang melayani, maka power encounter lebih bersifat empiris. Yang ketiga, dalam perkembangannya, power encounter memunculkan suatu keracunan pemahaman sehingga istilah ini disamakan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan power encounter, tetapi lebih menjadi pertemuan yang direncanakan, yang mulai mengarah kepada berkomunikasi dengan roh-roh jahat itu. Ada beberapa bagian Alkitab yang dianggap sebagai power encounter. Yang pertama itu adalah peristiwa Elia di Gunung Karmel yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20-46. Dari peristiwa ini jelaslah bahwa ini semua terjadi dalam kontrol Allah dan tidak ada sedikit pun maksud penulis kitab ini untuk menjadikannya semata-mata suatu cara ampuh untuk melawan kuasa kegelapan. Yang kedua, tulah-tulah di Mesir yang terdapat dalam Keluaran 6 ayat 27. Para praktisi power encounter menganggap peristiwa tulah di Mesir yang terjadi itu secara sistematik menyerang satu dewa yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Otoritas sepenuhnya untuk berperang melawan kuasa dewa-dewa Mesir berasal dari Tuhan dan bukan cara atau metode tertentu atau kemampuan manusia. Yang ketiga, Gideon menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan, terdapat dalam Hakim 6 ayat 25-40. Dalam peristiwa ini, Gideon dianggap oleh para praktisi power encounter telah berhasil melakukan encounter dengan kuasa Baal dan telah memenangkan peperangan itu. Yang keempat, Yesus mengusir setan yang terdapat dalam Matius 12 ayat 22-32. Praktisi power encounter menganggap bahwa peristiwa Yesus mengusir setan merupakan pertempuran dua kerajaan, dan setan digambarkan sebagai orang kuat yang diikat, sedangkan Yesus seperti orang yang lebih kuat sehingga mampu mengikatnya. Yang kelima, Yesus mengusir roh jahat terdapat dalam Markus 5 ayat 1-20. Dalam bagian ini tampak adanya interaksi dengan roh jahat seperti suatu dialog komunikatif antara Yesus dengan roh-roh jahat. Inilah yang dijadikan dasar kuat bagi para praktisi power encounter. Nah, kita masuk dalam pandangan Alkitab tentang kuasa kosmik. Ada beberapa konsep kuasa kosmik menurut Alkitab, yakni yang pertama itu adalah asal-usul dan kejatuhan kuasa kosmik. Semua kuasa yang ada di dunia ini adalah kuasa yang diciptakan sehingga memiliki keterbatasan dalam bertindak. Semua kuasa itu berada di bawah kedaulatan Kristus. Segala kuasa itu telah memberontak melawan Allah dan harus direkonsiliasi oleh Kristus. Yang kedua adalah status kuasa pada masa sekarang. Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa ada kuasa kosmik yang dapat memanifestasi dalam rupa-rupa bentuk. Karena begitu ragamnya kuasa yang ada di dalam dunia ini, maka yang lebih dibutuhkan adalah bukan cara untuk melawannya, tetapi hikmat untuk membedakan kuasa-kuasa itu. Nah, jadi dalam rangka melayani kaum animis melalui praktek power encounter, perlu adanya sikap bertahan, berjaga-jaga, dan berserah kepada Tuhan, serta memohon hikmat Tuhan untuk jalan keluar yang terbaik. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih.